Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ibna Wardanaila dengan NPM 2017011048 dari kelas Pancasila AB. Saya dari jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Mau tahu kelanjutannya? Yuk simak video berikut ini. Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebenarnya filsafat itu apa sih? Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah dari bahasa Arab dan filosofi dari bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Kata filosofia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philein dan sophia. Philos artinya kekasih, sahabat, dan mencintai. Sedangkan sophia berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Dengan demikian, filosofia secara harafiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Istilah filosofos pertama kali digunakan oleh Pythagoras. Ketika Pythagoras ditanya, apakah engkau seorang yang bijaksana? Dengan rendah hati, Pythagoras menjawab, saya hanyalah filosofos, yakni orang yang mencintai pengetahuan. Pengertian filsafat. Pengertian filsafat dibagi menjadi 5. Yang pertama secara informal, yaitu sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Yang kedua, pengertian secara formal, yaitu suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi. Yang ketiga, secara komprehensif, yaitu usaha untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan. Yang keempat, ada secara linguistik, yaitu analisa logis dari bahasa serta penjelasan arti kata dan konsep. Dan yang paling terakhir, ada aktual fundamental, yaitu sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli filsafat. Aliran-aliran filsafat. Yang pertama ada rasionalisme. Aliran rasionalisme merupakan aliran yang mengutamakan akal sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang dapat dipercaya. Yang kedua ada materialisme. Materialisme adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Yang ketiga ada individualisme. Individualisme merupakan satu filsafat yang memiliki pandangan moral, politik, atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan sendiri. Yang keempat, ada hedonisme. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, sebagai pandangan hidup, dan dalam arti praktis. Ini berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Cara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Yang pertama, dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno memberi pidatonya dengan judul Filosofis Grundslag daripada Indonesia Merdeka. Yang kedua, Pancasila sebagai Weltanschauung atau pandangan hidup yang bersifat praktis.
Artinya, nilai-nilai Pancasila merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara. Bukti Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Pancasila sebagai sistem filsafat. Bagian-bagiannya saling melengkapi dan tidak bertentangan serta mempunyai kedudukan dan fungsinya tersendiri. 2. Pancasila merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat Indonesia. 3. Pancasila dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia. 4. Pancasila bermula dari hasil pemikiran tokoh-tokoh pendiri negara dan dibuktikan kebenarannya melalui diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI hingga pengesahan oleh PPKI. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, menjadi pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip politik. Yang kedua, menjadi operasional dalam bidang-bidang kehidupan bernegara. Ketiga, agar dapat membuka dialog dengan perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat, menjadi kerangka evaluasi kegiatan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, serta memberikan solusi permasalahan nasional. Sumber Pancasila ada 3. Yang pertama, sumber historis. Yang kedua, sumber sosiologis. Dan yang ketiga, sumber politis. Esensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan adalah prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Artinya, setiap warga negara harus memiliki kesadaran akan eksistensi Tuhan. Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara harus memiliki kesadaran sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kedudukan yang sama. Sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Setiap warga negara harus memiliki kesadaran bahwa persatuan tidak hanya ditentukan oleh teritorial saja, melainkan ideologi atau seperangkat gagasan vital. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat, bukan hanya keputusan mayoritas saja. Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan harus dirasakan oleh seluruh warga negara, bukan hanya golongan tertentu saja. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan tentang materi Pancasila sebagai sistem filsafat. Bagaimana? Menarik bukan? Sebagai mahasiswa, kita harus menjunjung tinggi Pancasila dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.